Kita beralih ke informasi selanjutnya. Bagi Anda yang berkunjung ke Bali untuk liburan atau ikut serta dalam perhelatan G20, kini pemerintah menyediakan bus listrik untuk transportasi dari bandara ke venue acara dan titik kumpul. Lalu seperti apa bus listrik yang disiapkan ini? Kita simak liputan jurnalis Bunga Cinka dan juru kamera Rian Ihwan sebagai berikut. Akhirnya sampai juga di Bandara Internasional I Ngurah Rai Bali. Nah, ini bisa dilihat ya, situasinya cukup ramai oleh penumpang dan memang berdasarkan informasi dari General Manager Angkasa Pura ini mengatakan bahwa ada terjadi pelonjakan penumpang ini sebesar 8% jika dibandingkan dengan bulan lalu. Nah, tapi ngomong-ngomong nih ya, kalau saya mau ke kota begitu ya, kira-kira ada transportasi alternatif apa ya? Nah, yuk kita cari tahu bareng-bareng ke depan. Yuk. Pemirsa, akhirnya saya sampai juga di tempat parkiran bus dan salah satunya adalah tempat parkir untuk bus listrik. Seperti yang di belakang saya, ini adalah bus listrik karya anak bangsa asli buatan Indonesia yang siap untuk mengantarkan para delegasi, tamu-tamu undangan VVIP dan juga masyarakat yang berkaitan dengan perhelatan KTT G20. Memang jalannya ini agak cukup jauh ya kalau dari bandara ke parkiran busnya, karena memang nanti kalau khusus untuk delegasi dan juga tamu-tamu undangan, busnya ini yang akan menjemput langsung ke bandara. Nah, pemirsa, jika Anda ingat, memang salah satu prioritas yang dibahas di KTT G20 ini adalah bagaimana upaya negara-negara untuk mempercepat sampai ke net zero emission. Salah satu upayanya ini adalah dengan menggalakkan electric vehicle atau kendaraan listrik. Salah satunya adalah ini bus listrik. Dan bus listrik ini akan siap mengantarkan para delegasi begitu ya ke tempat perhelatan G20. Lantas seperti apa ya kira-kira perasaan dari drivernya, lalu juga perbedaan ketika menyetir bus listrik dengan bus biasa? Kita langsung aja ngobrol saja yuk, driver yang ada di dalam. Yuk, ikuti saya terus. Nah, ini dia bus listriknya dan sudah ada Pak Sandy. Halo Pak Sandy, apa kabar Bapak? Ya, kabar baik. Kabar baik. Pak Sandy, ceritain dong ini seperti apa sih perbedaannya ketika nyetir bus listrik dengan bus biasa ini Pak Sandy? Pertama-tama bangga ya, karena baru satu-satunya dan hasil karya anak bangsa. Seperti itu. Yang kedua, kalau bawa kendaraan bis listrik ini, sebenarnya perbedaannya nggak jauh-jauh amat dengan bis biasa. Cuma ada yang spesial, hati-hati kalau dekat sama kendaraan listrik, nggak ada suaranya. Jalannya udah tanpa bising, seperti itu. Ya? Siap. Yang kedua, non polusi yang jelas, seperti itu Mbak. Oke, nah ini kan berhubung dengan kendaraan listrik nih Pak Sandy, berarti kan butuh dicas begitu ya. Nah ini dicasnya ini kira-kira berapa lama sih Pak Sandy? Kalau yang bis besar ini kita belum terlalu belum terlalu belum paham untuk pengecasan bis besar. Tapi untuk yang medium 3 jam itu dari 0% ke 100% butuh waktu 3 jam. Seperti itu. Dan itu bisa bertahannya berapa kilometer itu Pak Sandy? Maksimal 300 kilometer. Sudah pernah uji coba dari Surabaya ke Madiun waktu itu dari teman-teman Inka. Dari Madiun 100%, nyampe di Surabaya sisa 70%. Jadi kan berkurang 30% ya Bu. Nah, pengertiannya lebih irit kalau dibandingkan untuk kendaraan yang pakai BBM seperti itu. Oke. Nah ini kalau untuk G20 sendiri yang disiapkan ini ada berapa armada sih Pak Sandy? Rencananya awal itu 30 unit. Nah, ini bertahap pengirimannya ke Bali. Sementara ini ada sekitar 16 unit Bu.
itu yang dari Inka. Seperti itu. Oke, nah kalau diperuntukannya sendiri, berarti ini hanya untuk diperuntukkan para delegasi, tamu undangan, dan juga masyarakat yang berkaitan dengan G20 ya Pak ya? Kalau untuk masyarakat umum itu bisa menggunakan bus apa sih Pak? Kalau yang bis istilahnya ini kan 12 meter ya. Ya. Nah untuk 12 meter ini diperuntukkan di apron aja, khusus untuk delegasi. Nah kalau untuk masyarakat umum itu sementara ada di Lagon. Di Lagon itu kita ada jalur-jalur yang nanti di sana memang operasional ada yang handle Bu dari Damri. Karena semboyannya kan Inka Support by Damri. Nah, terakhir nih Pak Sandy, seperti apa sih Pak mungkin bisa diluapkan kembali nih perasaannya kita menjelang presidensi KTT G20 ini, momen yang cukup langka begitu loh Pak, 20 tahun sekali begitu ya Indonesia bisa menjadi presidensi untuk konferensi tingkat tinggi seperti ini. Lalu Bapak juga berkontribusi nih Pak di konferensi ini, seperti apa sih Pak perasaannya Pak? Gimana? Yang jelas saya bangga. Karena apa ya? Jarang seorang apa Damri bisa apa namanya sumbang, iya, berkontribusi di Bali, seperti itu aja. Oke, ini nampaknya Pak Sandy cukup terharu ya Pak ya, karena ini momen yang cukup luar biasa dan Pak Sandy bisa menjadi salah satu bagian dari konferensi tingkat tinggi ini. Oke, baik Pak Sandy, terima kasih banyak. Semoga nanti di puncak KTT G20-nya ini berjalan dengan lancar ya Pak Sandy ya, sehat-sehat selalu. Oke, saya lihat-lihat ke belakang ya Pak, mau tahu nih gimana kalau kita duduk di bus listrik gitu ya, apa sih bedanya dengan bus biasa begitu ya, kita lihat. Nah, ini permisi Bapak-bapak. Nah, oke. Nah. Nah, ini dia pemirsa, bus listrik karya anak bangsa. Keren banget pokoknya. Dan memang beda banget sih ketika kita naik gitu ya di bus listrik dengan bus yang berbahan bakar minyak. Ini mesinnya sama sekali tidak terasa. Ya, jadi nggak getar sama sekali, terus juga nggak ada suara mesin. Pasti Anda tidak bisa mendengar suara mesin ya, karena memang nggak ada sama sekali. Tapi dari mana saya tahu mesinnya nyala, AC-nya adem banget gitu ya. Dan salah satu fakta yang cukup menarik juga pemirsa, bahwa untuk para pengemudi yang akan menghandle di konferensi tingkat tinggi G20 ini, dipilih yang terbaik dari masing-masing cabang dan juga mengikuti proses dan tahapan yang cukup panjang sehingga akhirnya bisa mendapatkan sertifikat dan berhasil gitu ya, dipercayai, diberi tanggung jawab untuk menghandle acara presidensi G20 kali ini, sehingga mereka bisa membawa presiden, menteri, dan juga para delegasi-delegasi G20. Cukup menarik bukan bus listrik kali ini? Dari Bali, saya Bunga Cinka bersama dengan juru kamera Rian Ihwan, CNBC Indonesia, Beyond Business.